Mas, masuk kan? Masuk ya? Ya. Mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Zaman mana narakum ya Usama? Alhamdulillah. Lama ndak kelihatan antum. Atau ana juga yang lama ndak kelihatan. Iya sih, ya sana kan rolling juga kan sini ya. Kebetulan juga Baik. angkatan 21 kan baru masuk ya. Nah, Mungkin bisa langsung dimulai Ustaz. fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada kajian sore hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di atas naungan sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Sebelumnya perkenalkan saya Utama Salafi, di sini saya selaku MC yang insyaallah akan memandu jalannya kajian selama beberapa waktu ke depan. Insyaallah ta'ala hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abu Syuja yang dibawakan oleh kita Ustaz Abu Rasyid Rasyid Hafizahullah ta'ala dengan bahasan fikih salat. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman dan peserta kajian untuk selalu menjaga adab-adab dalam bermajelis seperti berwudu, berkata yang nyaman, dan tak lupa mencatat faedah-faedah yang akan diberikan oleh guru kita nanti. Selain itu, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga melalui live chat di YouTube yang insyaallah nantinya akan kami bacakan akhir acara. Karena untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kepada Ustaz Abu Rasyid Rasyid Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan nikmat dan juga rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kembali Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan kembali Allah pertemukan kita dengan rahmat-Nya berupa ketundukan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, atau mencatatnya kita pada kesempatan di sore hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pembahasan matan Abu Syuja kita
insya Allah telah sampai pada Kitabus Shalah. Insya Allah telah sampai pada pembahasan tentang salat. Namun, sebelum kita masuk bahasan tentang salat, ada satu bab yang terlewat pada pertemuan pekan lalu, yakni tentang apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Karena di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang apa-apa yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Lalu apa-apa yang diharamkan bagi orang yang junub. Maka sekarang kita membahas apa-apa yang diharamkan oleh orang yang berhadas. Disebutkan di sini wa yuhramu 'alal muhdithi thalathatu asya'. Dan diharamkan bagi orang yang berhadas itu 3 perkara. Yang pertama as-salah, yakni salat. Yang kedua at-tawaf, yakni tawaf. Dan yang ketiga yakni mashul mushaf waham, yakni menyentuh mushaf dan juga membawanya. Ada beberapa bagian yang sudah kita bahas. Bahkan dari 3 larangan bagi orang yang berhadas ini, hampir seluruhnya telah kita bahas. Hampir seluruhnya telah kita bahas. Orang yang haid dan nifas terlarang untuk salat, terlarang untuk tawaf, terlarang untuk kemudian menyentuh apalagi membawa mushaf. Begitu pula bagi orang yang junub, terlarang salat, terlarang tawaf, terlarang untuk menyentuh dan juga membawa mushaf. Lalu apa yang diharapkan dari Syekh Al-Qadhi Abi Syuja rahimahullah ketika menjadikan bahasan ini sebagai bahasan yang tersendiri di akhir-akhir bab taharah. Baik, ini semua seakan-akan Syekh mengingatkan kepada kita bagaimana keharaman bagi orang-orang yang tidak suci. Sekali lagi, keharaman bagi orang-orang yang tidak suci. Secara hissiyah, tidak suci secara lahir, bukan secara batin. Berkaitan dengan salat dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Salat dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena tawaf diibaratkan sama seperti salat. Dan disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar. Waqad ajma'al muslimin, dan para kaum muslimin telah sepakat, telah melakukan konsensus bahwa orang yang muhdits, orang yang berhadas haram untuk kemudian melaksanakan salat, untuk kemudian melaksanakan apa? Sujud tilawah dan hal-hal lain yang memiliki hukum seperti salat, termasuk salat jenazah. Termasuk salat tak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadis-hadis dan mayoritasnya telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan larangan orang yang tidak suci untuk salat. Di sana juga terdapat hadis, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala shadaqatan min ghululin. Allah itu tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah juga tidak menerima sedekah dengan cara yang curang, sedekah dengan harta yang curang. Tidak, Allah tidak menerima. Ghulul di sini bisa berarti curang, bisa berarti haram. Baik. Adapun tentang terlarangnya tawaf, telah kita sampaikan bahwasanya tawaf itu memiliki hukum yang sama seperti salat. Hanya saja tawaf boleh berbicara. Dan dalam hadis yang lain dikatakan at-tawafu bil baiti salatun. Tawafnya seseorang di Baitullah itu dinilai sebagai salat. Nah, dan mengenai menyentuh mushaf, maka telah menjadi bahasan kita pula bahwa la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
Tapi apa iya Ustaz? Hukumnya orang yang nifas, hukumnya orang yang haid, dan juga hukumnya orang yang junub berkaitan dengan Al-Quran sama dengan orang yang sekedar hadas biasa. Kalau kemarin sudah kita jelaskan, membaca Al-Quran menurut sebagian perkataan ulama, bagi yang sedang nifas ataupun haid dengan orang yang junub ada perbedaan. Kalau kemudian bagi orang yang haid dan orang yang nifas, sebagian ulama menjelaskan bahwa boleh, membaca boleh, tapi menyentuh tidak boleh. Loh, kenapa yang junub kok dibedakan? Ya, kalau junub tetap tidak boleh, karena bagi orang yang junub mudah untuk menghilangkan junubnya. Tapi bagi orang yang haid dan nifas, tidak bisa. Ketika dia haid, lalu dia mandi besar, maka setelah mandi besar, haidnya tidak akan hilang. Begitu pula orang yang nifas. Nah, apakah kemudian hal ini disamakan dengan hadas? Kalau haid dan nifas dengan yang junub saja dibedakan dalam membaca Al-Quran, apalagi dengan yang hadas. Baik. Maka benar bahwa dalam hal membaca Al-Quran ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang tepat boleh orang yang hadas memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, akan membaca Al-Quran, namun tidak disarankan. Yang terbaik adalah dalam keadaan tahir. Yang terbaik adalah dalam keadaan suci. Ini. Baik. Begitu pula kaitannya dengan perbedaan mushaf, lalu dengan Quran terjemah, dan juga hal-hal yang tercantum di dalamnya, ayat-ayat Al-Quran atau kalam Allah. Ini juga sudah kita bahas. Yang terlarang di sini, atau yang tidak dianjurkan di sini adalah menyentuh mushaf. Tapi kalau kemudian dia membaca Al-Qur'annya lewat tafsir Ibnu Katsir, lewat tafsir As-Sa'di, atau dengan Quran yang ada terjemahannya, maka ini tidak disebut mushaf dan tidak mengapa. Dan tidak mengapa. Nah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, selanjutnya kita masuk pada bahasan Kitabus Shalah. Kita masuk pada bahasan Kitabus Shalah. Ketika sudah membahas tentang taharah, maka sejatinya kita sudah membahas salah satu dari apa? Salah satu dari syarat salat. Syarat salat itu yang pertama taharah. Lalu kemudian di sana apa? Ada dukhulul waqt, masuk waktu. Lalu kemudian di sana ada satrul aurah, menutup aurat. Ini termasuk apa? Termasuk syarat-syarat salat. Tidak bisa kok kemudian sudah suci, tapi belum masuk waktu. Salat apa yang mau dikerjakan? Sudah suci tapi tidak menutup aurat. Untuk apa ia salat? Begitu pula salat di antara syaratnya adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Dan yang terakhir adalah niat. Maka kita setelah menyelesaikan berkaitan dengan taharah, salah satu dari syarat salat, maka kita sekarang masuk pada kitabus shalah itu sendiri. Dengan bahasan yang pertama adalah waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Disebutkan di sini qala muallif rahimahullah, as-salawatul mafruḍat khamsun. Salat-salat yang diwajibkan itu ada 5. Dan telah kita ketahui bersama. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syams. Zuhur. Dan waktu masuknya adalah ketika matahari tergelincir. Apa maksudnya matahari tergelincir? Ketika tepat matahari di atas kita. Kalau kata orang dulu jam 12 teng. Nah, maka ketika kemudian jam 12 teng ini matahari tepat di atas kita. Tapi ini kata orang dulu ya. Tentu saja dalam prakteknya nggak jam 12 teng. Setiap daerah beda-beda.
Intinya ketika matahari tepat ada di atas kepala, di mana kalau kita melihat ke bawah, tidak ada bayangan yang condong ke kanan, condong ke kiri, tidak ada. Seakan-akan semua benda itu tanpa bayangan. Nah, ini waktu terlarang salat. Tapi ketika sudah zawal, ketika sudah bergeser ke arah barat, sehingga bayangan kita ada di sisi timur kita, inilah start waktu zuhur. Wa akhiruhu idza sara bil kulla syai'in mithlahu. Dan akhir waktunya adalah ketika setiap bayangan, setiap benda menjadi yang semisal dengannya. Ba'da dzil zawal, setelah bayangan itu tergelincir. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Kenapa dalam pembahasan waktu-waktu salat disebutkan waktu awal dan waktu akhir? Agar paham bahwa memang seorang muslim tatkala salat itu tidak ngawur. Ada tenggat waktunya, ada startnya kapan, ada finishnya kapan. Ada startnya kapan, ada finishnya kapan. Ini harus dipahami bersama. Jangan kemudian ketika belajar, ketika kemudian praktek, salat ini seakan-akan ya sudah, kapanpun dia inginkan, fadhal. Nah, pentingnya pula ada start dan ada finish kaitannya dengan wanita yang haid. Kalau kemudian didapati ada orang yang mendengar suara adzan tapi belum sholat, zuhur misalkan, setengah satu belum sholat, jam satu belum sholat, setengah dua belum sholat, maka jam setengah dua lebih lima baru dia kemudian ambil air wudhu dan akan sholat. Qadarullah, saat itu kemudian biur, saat itu kemudian apa? Haid. Nah, maka jelas dia nggak jadi sholat. Terlarang baginya salat. Maka kelak ketika haid itu sudah selesai, kira-kira dia perlu qada zuhur tidak? Ada silang pendapat di sini. Tapi wallahu a'lam bishawab, ana condong pada pendapat tidak perlu mengqada zuhur. Kenapa? Karena memang saat dia keluar haid, saat itu belum masuk finish waktu zuhur. Artinya, di sholat zuhur masih bisa. Tapi qadarullah dia tidak sholat. Qadarullah dia belum sholat. Kalau kemudian yang mengatakan harus qada, seakan-akan salat duhur jam setengah dua adalah terlarang. Seakan-akan salat duhur jam setengah dua lebih lima adalah salat yang sudah bukan di waktunya. Seakan-akan demikian. Nah, inilah pentingnya kita membahas kapan awal, kapan akhir. Kapan start, kapan finish. Baik. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surat An-Nisa, Inna salat kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sejatinya salat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh orang-orang apa? Oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Bukan sembarangan. Baik. Berikutnya, ikhwatal iman, ahbakumullah. Waktu salat asar wal asr wa awwal waqtiha ziyadatu ala dhilli mithli wa akhiruhu fi ikhtiyari ila dhilli mithlaini wa fil jawazi ila ruwubi syams. Maksud dari adanya bayangan, ini mungkin sebagian di antara kita belum bisa langsung memahami, tapi insya Allah akan coba kita ulang. Syekh mengatakan wal asr, dan waktu asar, wa awwal waqtiya ziyadatu ala dhilli mithli. Waktunya adalah tatkala bertambah bayangan yang semisal. Wa akhiruhu fi ikhtiyari ila dhilli mithlaini. Dan waktu pilihannya adalah sampai kemudian ukuran bayangan suatu benda 2 kali lipat. Wa fil jawazi ila ghurubi syams. Dan waktu dibolehkannya salat asyar itu sampai matahari terbenam. Maka matahari terbenam, di sana tidak boleh salat asar. Tapi matahari belum terbenam, jam 5, jam 5:15. Nah, ini belum terbenam. Ini boleh salat. Berarti boleh Ustaz ya salat mepet-mepet, salat akhir-akhir itu. Kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh. Tapi pertanyaannya apakah afdal? Tentu saja tidak. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu amalin
ahabbu ilallahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling Allah dan Rasulnya cintai? Dalam riwayat yang lain disebut, ya Rasulullah, ayyul amal khairun. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua hal, as-salatu ala waqtiha wa birrul walidain. Salat tepat waktu dan kemudian birrul walidain. Salat tepat waktu dan kemudian birrul walidain. Ini. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Berkaitan dengan bayangan. Ketika matahari tadi kita sebutkan condong ke barat, maka saat itu masuk waktu zuhur. Ketika kemudian bertambahnya bayangan di tempat orang yang berdiri tegak adalah waktu tergelincirnya matahari, yang ini menjadi tanda masuknya waktu zuhur. Nah, jika kemudian bayangan ini sama sepertinya, sama, maka ini adalah akhir waktu zuhur. Jadi, misalkan ada sapu ditegakkan. Ketika kemudian kita luruskan sapu tersebut dengan matahari, hendak kita jadikan sebagai petunjuk waktu sholat, maka pastikan ketika matahari belum zawal, sapu diberdirikan, tidak ada bayangan. Oh iya benar, ini sudah pas. Lalu ketika kemudian matahari tergelincir ke barat, ada bayangan di sisi kiri. Ketika semakin ke barat, maka bayangan sapu pun semakin panjang ke kiri. Ketika panjang bayangan sapu, dan juga sapunya ini sudah sama, maka ini akhir waktu zuhur. Dan kapan? Awal waktu asar, ziyadatu ala dhil. Ketika sudah bertambah. Yang awalnya sama, tingginya sapu, dengan bayangannya sapu sama, ini akhir waktu zuhur, masuk asar ketika bayangan ini bertambah. Masuk asar ketika bayangan ini bertambah. Maka ketika kemudian bayangan sama, ini belum masuk waktu asar. Tapi kalau kemudian punya tambahan meskipun sedikit, maka masuklah waktu asar. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Nah, disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin bahwa salat asar memiliki arba'atu aqsamil waqt, memiliki 4 pembagian waktu. Yang pertama, ini waktu ketika seseorang dan bayangannya sama panjangnya. Yang kedua, waktu yang dibolehkan dan tidak dimakruhkan ini saat bayangan suatu benda panjangnya 2 kali lipat sampai kemudian munculnya cahaya kekuningan menjelang terbenamnya matahari. Semburat kuning sudah mulai muncul. Ini akhir. Berikut yang ketiga, waktu yang dihukumi makruh. Maksudnya makruh ini apa? Mengakhirkan salat. Mengakhirkan salat sampai waktu ini. Dia sengaja, walaupun tidak ada udzur, dia sengaja. Dimulai dari cahaya kekuningan sampai kemudian benar-benar terdengar adzan maghrib. Ini benar-benar makruh hukumnya. Dan waktu yang diharamkan, yakni ketika kemudian mengakhirkan salat sampai waktu yang tidak cukup untuk salat. Apa batasan waktu itu cukup untuk salat ketika seseorang mendapati 1 rakaat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man adraka raka'ah, faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapati 1 rakaat, bagi dia dapat salat. Maksudnya apa? Misal, karena ada beberapa pertanyaan. Ketika kita salat asar, sering sekali waktunya mepet maghrib, Ustaz. Bagaimana? Apakah kita jamak dengan zuhur? Hal ini semua karena pekerjaan. Jamak itu sesuatu yang dibolehkan
dan tidak diikatkan oleh Allah dengan sebab-sebab safar. Pokoknya ada udzur silakan jamak. Nah, sebagian orang memilih ya sudah saya tak sholatnya zuhur asar jamak supaya nanti perjalanan pulang kantor ini bisa ayam sampai rumah tinggal nunggu maghrib. Tapi perlu dicatat, kalau mau jamak harus ada udzur dan tidak boleh terus-terusan. Terus yang paling baik bagaimana? Ya kapanpun sampai rumah, kapanpun bisa sholat, entah itu mampir ke pom bensin dulu, entah itu mampir ke masjid dulu, dan lain sebagainya. Ketika memang bisa mendapatkan 1 rakaat, maka sholat. Misal, maghrib kurang 10 menit, maka kita masih punya waktu untuk siap-siap. Mungkin ke kamar kecil, buang hajat, lalu kemudian wudhu, dan lain sebagainya. Sampai kemudian tiba di tempat salat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu mendapati dia 1 rakaat salat. Di rakaat kedua adzan maghrib, maka lanjutkan salat asarnya. Lanjutkan. Nabi sendiri mengatakan, man adraka rakaah, barang siapa mendapati 1 rakaat, faqad adraka shalah. Maka dia telah mendapatkan salat. Maka lebih baik dia seperti itu. Lebih baik dia mendapati mengakhirkan salat asar daripada dia melazimkan salat zuhur jam asar. Ini maksudnya. Baik. Maka ketika di poin yang keempat, waktu-waktu yang diharamkan ketika mengakhirkan salat sampai waktu yang tidak cukup untuk salat, dia mengakhirkan salat asar sampai 1 menit sebelum adzan maghrib. Jelas tidak cukup kalau 1 rakaat. Belum wudhunya. Belum takbiratul ihram, belum baca al-fatihahnya. Jelas tidak cukup. Maka orang yang seperti ini berdosa dan ia tergolong salat di waktu yang diharamkan. Berikutnya, maghrib. Berikutnya, maghrib. Disebutkan oleh Syekh wal maghrib waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syams. Waktu salat maghrib itu 1. Yakni ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Jibril alaihi salam. Ketika mengimami Nabi dalam suatu waktu, ini ketika proses apa? Ketika proses Isra dan Mi'raj. Mengimami Nabi dalam apa? Dalam satu waktu di 2 hari. Pertanyaannya, kapan waktu sholat maghrib habis? Karena lafalnya adalah bahwa sholat maghrib ini waktu wahid, 1 waktunya. Maka ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan menurut qaul jadidnya Syafi'i, perlu kita ulang, menurut qaul jadidnya Syafi'i, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa waktu sholat maghrib habis ketika berlalu waktu seukuran bersuci, menutup aurat, adzan, iqamah, dan sholat 5 rakaat. Jadi waktu maghrib itu saking sedikitnya digambarkan oleh Imam Syafi'i, pokoknya ketika sudah masuk waktu maghrib, Anda bersuci, Anda menutup aurat, ini berusaha untuk berpakaian dengan rapi, lalu kemudian adzan, iqamah, salat 5 rakaat, maka selesai waktu maghrib. Selesai waktu maghrib. Adapun dalam qaul qadim, dan ini masih sering dipakai, bahwa selesainya maghrib adalah ketika hilang hamra, ketika hilang cahaya kemerahan. Kalau mau maghrib, langit itu akan berwarna kekuning-kuningan. Baik. Nah, ketika kemudian matahari sudah tidak tampak lagi, masuk waktu maghrib, maka di situ langit masih apa? Langit masih kekuningan, sudah mulai condong orange. Lama-lama kemudian menjadi merah. Semburatnya bukan kuning lagi, orange atau merah. Nah, kapan waktu maghrib selesai? Ketika semburat merah ini habis. Alias ketika langit ini gelap total. Ini waktu Isya. Ini qaul qadim. Dan harus diakui, masih banyak yang kita lebih mengamalkan qaul qadim dibandingkan qaul jadidnya Syafi'i. Pokoknya
hilang semburat merah, selesai waktu maghrib. Karena ini lebih mudah jadi tolak ukur dibandingkan dengan kaul jadidnya. Pokoknya kemudian apa? Pokoknya kemudian ia bersuci, taharah, wudhu ataupun tayamum ataupun mandi, lalu menutup aurat, adzan, iqamah, salat 5 rakaat selesai. Ini tolak ukurnya tidak jelas. Karena satu dengan yang lain bisa beda. Yang satu ada orang yang bersucinya, wudhunya lama, yang satu ada orang yang berwudhunya cepat, yang satu ada orang adzannya cepat, yang satu adzannya lama. Ada orang yang sholatnya cepat, ada yang sholatnya lama. Maka tolak ukurnya tidak jelas. Makanya kalau qadimnya Imam Syafi'i ini lebih sering digunakan. Pokoknya hilang semburat merah, selesai maghrib. Selesai maghrib. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jemaah sekalian, saudara-saudari yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, berikutnya waktu sholat Isya. Waktu sholat Isya. Disebutkan di sini wal Isya wa awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaq al-ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Salat Isya awal waktunya adalah ketika semburat merah hilang. Ketika awan-awan yang kemerahan di ujung sana, di ufuk, ini di arah tempat matahari tenggelam, ini sudah tidak ada. Merah-merahnya hilang. Dan akhir waktunya adalah apa? Adalah sampai sepertiga malam atau waktu dibolehkannya sampai fajar kedua, alias masuk waktu subuh. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, kita bahas. Berkaitan dengan awal masuknya salat Isya, maka ini sama seperti kaul qadimnya Syafi'i. Begitu semburat merah hilang, disitulah akhir salat maghrib dan awal salat Isya. Berarti kalau kita ingin melihat kapan sih waktunya salat Isya, maka kita keluar. Lihat, masih ada nggak awan-awan di ufuk, di ujung itu yang kemerah-merahan? Oh, masih ada. Belum. Maghrib masih boleh. Maghrib masih bisa. Tapi sudah hilang sama sekali, berarti sudah gelap, maka di situ masuk waktu Isya dan tidak boleh salat maghrib. Nah, di sini kita bisa melihat kapan waktu salat Isya kecepatan atau tidak. Ketika di tempat antum adzan Isya, antum keluar rumah, lihat sambil berjalan ke masjid, lihat ada kemerah-merahan enggak. Kalau kemudian masih ada kemerah-merahan, bisa jadi adzannya kecepatan. Bisa jadi adzannya kecepatan. Iya. Berikutnya, berkaitan dengan waktu salat subuh. Berkaitan dengan waktu salat subuh. Afwan. Akhir dulu. Ketika membahas tentang akhir salat Isya, tadi di sini disebutkan fi thuluthil lail, sepertiga malam terakhir. Namun pendapat ini perlu kita sampaikan, ini pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama, bahkan ditinggalkan oleh para ulama. Mayoritas ulama, jumhur ulama, menetapkan bahwa akhir waktu salat Isya bukan di thuluthul lail, tetapi di nisful lail, pertengahan malam. Muntasafil lail. Pertengahan malam ini selesai. Berarti bukan salat Isya ini selesainya ketika adzan subuh, enggak, pertengahan malam. Jadi ada pendapat yang mengatakan di sepertiga, ada pendapat yang mengatakan sampai subuh, dan ada pendapat yang di seperdua. Pendapat yang paling kuat adalah yang ini, seperdua. Kalaupun sepertiga, ya ada pendapatnya para ulama. Kalaupun sampai subuh, ya ada pendapatnya para ulama. Tapi jumhur ulama memilih yang nisful lail, pertengahan malam. Misal, salat apa? Misal, untuk memudahkan menghitung saja. Misal salat maghrib jam 6 dan salat subuh juga jam 6. Misal. Berarti dari maghrib sampai ke dari Isya, anggap Isya jam 6. Misal Isya jam 6, subuh jam 6 juga.
Berarti dari Isya sampai subuh ada 12 jam. Maka dibelah jadi tengah. Jadi jam 12 malam itulah akhir waktu Isya. Itulah akhir waktu Isya. Misalkan di saat sekarang di Jogja, Isya kurang lebih sekitar jam 19.15. Sekitar jam 19.15, jam 7:04. Subuh pun sekitar jam 4:04. Ada berapa jam di situ? Dari 19, 20, 21, 22, 23, lalu kemudian 0, 1, 2, 3, 4. Ada 9 jam dari Isya sampai ketemu subuh. Dari jam 7:04 sampai jam 4:04. Maka ada 9 jam ini dibagi 2. 4,5. 4,5 jam. Maka jam 7:04 ditambah 4 jam. 7:04, 8, 9, 10, 11, 12. 12/4 ditambah setengah jam. Jam 1 kurang 1/4 inilah akhir waktu Isya. Menurut pendapat jumhur. Baik. Masuk pada waktu salat subuh. Disebutkan di sini was-subhu wa awwal waqtiha tulu'ul fajri wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-asfar wa fil jawazi ila tulu'i syams. Salat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar. Dan ini fajar shadiq. Fajar shadiq. Waktu berakhirnya isfar. Waktu berakhirnya isfar, yakni cahaya kekuningan ketika matahari terbit. Dan dibolehkannya ketika matahari sudah terbit. Dibolehkannya sampai matahari terbit. Awal salat subuh ini fajar shadiq, cahaya yang tersebar secara horizontal, atau mungkin bahasa umumnya. Jadi cahaya yang terbesar secara horizontal, bukan vertikal. Cahayanya itu tersebar. Ini awal salat subuh. Dan memang ini jadi polemik. Apakah salat subuh kita kecepatan atau tidak? Apakah waktu salat subuh kita kecepatan atau tidak? Kalau kita lihat salat subuh ini ketika cahaya sudah tersebar horizontal, berarti mestinya salat subuh ini adzan bukan ketika masih gelap gulita, ketika sudah mulai ada cahaya, dan ini cahaya sudah tersebar, bukan cahaya yang kemudian vertikal ke atas, bukan. Ini fajar apa? Fajar kadib. Kalau fajar shadiq ini cahayanya horizontal, bukan kok kemudian sudah terang, enggak. Pokoknya di ufuk itu sudah ada cahaya yang menyebar. Ini masuk salat subuh. Nah, disinilah kemudian ada debatable yang sampai sekarang, perdebatan yang sampai sekarang. Salat subuh kita kecepatan atau enggak sih? Nah, kapan selesainya? Ketika apa? Selesainya ketika fajar. Selesainya ketika terbit matahari. Nah, ini selesai. Dan masuk waktu terlarang untuk salat. Baik. Ikhwatal iman, ahmakumullah. Di antara dalil adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Man adraka minas subhi raq'atan. Barang siapa yang ia sebelum subuh, atau barang siapa yang ia mendapati 1 rakaat salat subuh. Qabla an tatlu asyams, sebelum matahari terbit, maka faqad adraka shalah. Maka bagi dia dapat rakaat. Jadi misalkan matahari terbit ini jam berapa misalkan? Jam 5:30. Maka ketika dia sholat jam 5:30 kurang 5, sholat subuh, dan dia sempat dapat 1 rakaat, maka dia lanjutkan saja, walaupun kemudian rakaat kedua itu matahari sudah terbit. Karena bagi dia mendapatkan sholat. Pokoknya dapat 1 rakaat, dapat sholat. Dapat 1 rakaat, dapat salat. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Berkaitan dengan waktu-waktu salat, hendaklah kita semua paham ini.
Karena banyak di antara kita yang suka meremehkan. Silahkan remehkan sholat dalam artian akhirkan sholat ketika ada udzur. Contohnya, dalam sholat duhur, ketika terik panas luar biasa, sumuk bahasa Jawanya, silahkan akhirkan waktu sholat. Dulu Nabi lakukan hal tersebut pula. Tapi kita lihat, oh sekarang tidak sumuk-sumuk amat, ngapain diakhirkan sholat? Tidak afdal, sholat dari tepat waktunya. Ini. Nah, maka sholat ini ibadah yang paling utama untuk dijadikan penutup amalan. Karena mungkin saja ia akan menemui kematian saat sedang tidur. Saat sedang tidur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini berkaitan dengan pembuka dari fikih salat atau kitab salat, yakni bagaimana waktu-waktu salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhol kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz Abdul Rasyid Rasyida atas materinya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat Zoom atau di live chat YouTube. Mau teman-teman buat pertanyaannya langsung aja, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Mungkin lagi diketik atau gimana? Nah. Mungkin dari Ana dulu ya, Zat. Baik, betul. Tadi kan sempat dibahas tentang syarat sahnya sholat. Nah, untuk bagian yang menutup aurat, kalau misal kita lagi sholat nih, terus kesingkap auratnya mungkin sedikit atau gimana, dan waktunya itu nggak panjang, sebentar Pak gitu, Zat. Itu gimana ya, Zat, sholatnya? Baik, aurat apa yang tersingkap? Ya misal kalau laki-laki mungkin ya kelihatan pahanya atau gimana. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika saat salat mungkin kita pakai sarung dan lain sebagainya, bagi yang laki-laki lalu mungkin ada angin sehingga tersingkap sampai kemudian paha ini terlihat walaupun cuma sebentar. Nah, kalau kemudian hal itu bukan karena apa-apa yang kita kendalikan, seperti angin, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian hal itu kita sengaja, misal ketika sholat kok kemudian ketika sholat kok kemudian pakai celana yang sobek-sobek, nah ini jelas tidak boleh. Ini jelas tidak boleh. Apalagi ketika membahas tentang aurat besar. Aurat besar itu ya apa-apa yang di antara lutut sampai pusar. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Ada pertanyaan pula, bagaimana Ustaz kalau kita sholat, kita tidak sadar ternyata di celana kita ada lubang kecil, mungkin lubang seperti setengah kuku, Ustaz. Apakah ini kemudian disebut menampakkan aurat? Apakah ini kemudian disebut menampakkan aurat? Nah, Lajnah Daimah pernah ditanya tentang hal ini. Dan jawaban dari Lajnah Daimah, selama hal tersebut tidak menjadi tidak menjadi sorotan. Besarnya itu, ukurannya itu kecil sekali. Kecil sekali, tidak jadi sorotan. Seakan-akan tidak ada, maka tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Misalkan seperti apa? Ketika ada lubang yang kalau mungkin kain karena kita kebanyakan garuk, ada beberapa yang kemudian bisa serat-seratnya terbuka, maka tidak ada masalah. Atau mungkin terkena puntung rokok yang sedikit, misalkan bukan sebesar diameter rokok, enggak.
tapi kecil sekali. Mungkin kena abunya rokok, kena ini, terus kemudian lubang kecil sekali. Dan itu tidak tampak, tidak menjadi sorotan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Kemarin atas jawabannya. Mungkin monggo banget buat teman-teman yang mau bertanya, monggo banget bisa langsung ditulis atau diketik di kolom chat ya. Atau bisa juga on mic langsung juga bisa. Monggo. Nah, tafadhal bagi yang mau bertanya. Ini pertanyaan Ustaz, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah benar bahwa waktu afdal salat Isya itu pada akhirnya Ustaz? Kenapa? Apakah benar? Apakah benar bahwa waktu afdal salat Isya itu pada akhirnya? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apakah benar waktu salat Isya yang paling afdal itu di akhirnya? Nah, waktu sholat Isya di akhirnya itu bukan kok kemudian kita mengakhir-akhirkan waktu sholat Isya. Enggak. Bukan berarti kemudian kita mengakhir-akhirkan. Boleh mengakhirkan waktu sholat Isya ketika ada uzur. Sebagaimana sholat duhur. Tadi kita sempat bahas, kalau kemudian panas, terik, maka silahkan akhirkan. Waktu Isya, ketika mungkin ba'da maghrib ada kajian fadhal, ketika hujannya lebat luar biasa, dan tadi ketika maghrib imamnya tidak jamak, ya sudah, akhirkan, tidak ada masalah. Akhirkan, tidak ada masalah. Bukan kemudian diakhir-akhirkan berarti sholat Isya-nya ini nanti jam 11:30. Bukan. Mengakhirkan sholat Isya itu biudhrin, dengan udhur. Bukan kemudian tanpa udhur. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau nanya, mau banget bisa langsung tanya aja. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mau banget bisa langsung ditanyakan. Boleh langsung lewat direct message juga bisa, langsung ke akun saya ya. Enggak. Nah, soal? Tidak ada soal? Mungkin sepertinya belum ada ya.
Baik. Khairan insyaallah. Mungkin penjelasannya sudah jelas banget, jadi insya Allah dapat. Semoga saja. Nah, insyaallah di pertemuan mendatang kita akan masuk di syarat wajibnya salat. Nah, mungkin bisa diakhiri ya. Nah, baik. Kalau memang sudah ada pertanyaan, maka Ana akhirkan sampai di sini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya Ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini melahirkan keberkahan untuk diri kita semua, sehingga kemudian dengan keberkahan tersebut saat ada diri kita ataupun mungkin keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Dan ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat dan belum Allah kabulkan, semoga segera Allah kabulkan hajat-hajat tersebut karena keberkahan ilmu dari majelis ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Ustadz Abu Rosyid Rashid. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan Ustadz di hari kiamat kelak. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kami selaku MC dan segenap panitia mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh menurut